memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Merinding saya. Kenapa? Karena alhamdulillah hari Jumat kemarin saya sudah tembus bibis. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ferdian selaku owner PTBS, dan mungkin Pak Adan Haris dan Ibu Emi, dan terutama untuk Pak Haji Rizky. Luar biasa bimbingannya dan ilmunya. Beliau jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk membimbing kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada ini Pak Henda, karena wasilah beliau lah saya bergabung di bisnis ini. Walaupun awalnya saya menolak Bapak Ibu. 3 kali saya diajak untuk bergabung, saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak yakin. Saya tidak yakin hanya seorang ibu rumah tangga apakah bisa menjalankan bisnis ini. Tapi beliau terus meyakinkan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya saya diculik di Bobodo. Karena saya nggak mau ikut seminar. 1 kali Pak Hendra datang ke rumah, nggak akan ikut Pak. 2 kali tidak, 3 kali tidak. Akhirnya yang keempat kali saya diculik. Beliau bilang kita minta antar ke saya. Akhirnya kita berdua pakai motor berdua. Akhirnya apa, dibawa ke seminar. Pada saat itu ada di lantai 2, di lantai 3. Lalu seperti Bapak Ibu, saya duduk paling belakang Bapak Ibu. Saya mendengarkan apa yang dipaparkan oleh para pembicara. Saya tidak paham, sungguh saya tidak paham. Tidak paham, tidak punya uang. Yang terlintas dalam pikiran saya hanya peluang. Karena pada saat itu saya terlilit hutang. Hutang saya banyak sekali. Saya bingung harus dari mana saya melunasi. Hanya sebuah peluang yang saya lihat. Saya tidak paham, saya tidak punya uang, tapi saya yakin di bisnis ini saya bisa melunasi hutang. Akhirnya dengan ikhtiar meminjam Bapak Ibu. Meminjam, saya datang lagi Pak Hendra, saya niatkan untuk bergabung. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, karena kita tidak paham, di PTBS ini ada support system, ada training, ada seminar. Makanya untuk teman-teman nih semua yang sudah jadi mitra, yang jarang hadir ke pertemuan, saya tekankan untuk hadir ke pertemuan. Yang jarang ikut training, saya tekankan hadir ke training. Kenapa? Karena di situ ilmunya. Karena di situ saya paham bagaimana menjalankan bisnis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, manut sama leader. Manut sama yang mengajak kita. Saya manut selalu kepada Pak Henda. Saya selalu siap, oke, yes, siap. Bu Lina begini, oke, yes, siap. Bu Lina begitu, oke, yes, siap. Itulah akhirnya alhamdulillah selama mungkin kurang lebih 2 tahun perolehan yang sudah saya raih, 3 motor, 2 mobilio, dan 1 pajak. Untuk Bapak Ibu yang belum gabung, ambil keputusan sekarang. Ini adalah perusahaan yang sekarang
Apa kabar? Merdeka! PTBS! Golkar no riba! Olympia Center! Yes, yes, mantap! Apa kabar? Merdeka! PTBS! Golkar no riba! Olympia Center! Yes, yes, mantap! Eko Parmin! Apa kabar? Merdeka! Apa kabar? Merdeka! Apa kabar? Merdeka! Siapa kita? Indonesia! PTBS! Golkar no riba! Oh baiklah, sampai ketemu di depan. PTBS Golkar no riba. Sahabat karib, bantu umat bebas riba. Tepuk tangan kita semua bagi itu. Aduh, udah. Apa kabar? Merdeka! PTBS Golkar no riba. Go baiklah. Selamat ulang tahun PTBS yang ketiga. Sukses selalu. PTBS Golkar no riba. Olympia Center. Yes, yes, mantap. Baik Bapak Ibu semuanya, di depan ini belum seberapanya, dan di depan Bapak Ibu semuanya, peraih-peraih yang ada di depan ini adalah gelombang ke-7. Jadi gelombang pertama sampai ke-6 sudah tidak di sini lagi Bapak Ibu. Sudah mempunyai aura seperti ini di luar sana. Nah, luar biasa ya. Di depan Langsung dibikin Pak, langsung bikin Pak. Langsung bikin. Udah. Langsung bikin. Ayo, apa lagi bang? Usen dulu bang, ada nanti videonya. Di Indosiar nanti kita di Indosiar. Coba, ini tanah merah yang sudah pakai eco farming. Tanah merah. Coba. Ya. Ya. Terus tanah pasir yang tadi sama sekali nggak ada nyala kan? Ini tadi nggak nyala nih. Setelah dicampurkan dengan eco farming, bagaimana kan begitu? Oke. Oh, aduk lagi dulu. Aduk dulu bang. Lagi terus ke bawah terus biar campur dulu dia. Terus. Ini tanah pasir tadi nggak nyala sama sekali. Oke. Oke bang, abang sendiri dulu. Abang sendiri bang. Abang sendiri. Oke, ini tanah pasir yang tadi sama sekali nggak nyala. Setelah dicampurkan eco farming, kita lihat. Luar biasa. Jadi setelah dicampurkan eco farming, ada nggak reaksi di tanah atau di air? Semuanya. Farming itu bagus apa enggak? Untuk pencampuran istilahnya supaya dia maksimal. Kenapa dihimbau tadi pakai air kelapa? Nah, kita lihat, ya kan begitu? Ya. Nah, ini air kelapa dimasukin juga ke air ya. Air apa tadi? Air kelapa ya. Terus air AC dikasih air kelapa ya. Terus oke, mainkan lagi bang. Ini air tanah sama air AC sudah komplit. Eco farming iya, air kelapa iya. Coba ya. Wah, ayo. Yang lama ya. Agak lama dikit. Ini air AC hasilnya lebih kecil ya. Ini air AC ya. Besok ke sawah jangan dikasih air AC. Ya, Nanti aja dari mana ya? Nah, ini air AC. Ya.
Setelah dicampur. Setelah dicampur mantap. Jadi air kelapa, air AC. Apa kabar? Merdeka! Komentar Taliban! Olympia Center! Yes, yes, mantap! Eko Parmik! Jangan banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore yang penuh berkah ini di hujan rintik-rintik membasahi perahu. Jangan bisik-bisik, kita sudah tahu. Ya teman-teman, alhamdulillah ini dari sahabat TikTok Indonesia. Coba yang dari TikTok langsung siapa aja? Nah, bulan Oktober November ini dari TikTok semua nih. Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, ya banyak. Ada yang Purwakarta juga, Cikampek teman-teman. Nah, alhamdulillahnya teman-teman. Kita ini sedang lagi silaturahim. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana mau silaturahim boleh ya Kak ya? Boleh. Bisa hubungi teman-teman di wilayahnya masing-masing. Yes. Apa kabar? Merdeka! PTBS Sahabat TikTok silaturahim tanpa batas. Beri aplaus buat kita semuanya. Terima kasih ya. Mari maju, tapi maju. Kita beri aplaus untuk mentor kita. Untuk DJ rezekinya, saya percaya rezekinya gini-gini aja. Ingat, ya, ketika ruh sudah ditiupkan kepada kita, maka sudah ditentukan rezeki kita. Rezeki tidak perlu dicari, Anda perlu menjemputnya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan satu rezeki yang lebih maksimal, kenapa? Allah Maha Kaya. Kalau Allah mampu memberikan miliaran, ya bahkan ratusan juta, kemudian kita merasa cukup dengan 5 juta, kenapa kita tidak minta yang 50 juta? Kalau kita cukup dengan 5 juta, kemudian Allah memberikan 50 juta, maka 45 juta akan kita berikan untuk membangun sosial, membangun masjid, membantu anak yatim dan lain sebagainya. Jadi rezeki itu perlu dijemput Bapak, gak perlu dicari karena sudah disiapkan. Maka butuh ya untuk menjemputnya adalah dengan cari jalan yang tepat, dengan memiliki kendaraan yang tepat. Banyak orang yang selama ini menjemput rezeki dengan cara yang berbeda. Mungkin ada yang menjadi seorang pekerja, mungkin ada yang menjadi seorang pengusaha, mungkin ada juga menjadi seorang pembisnis. Kalau saat ini saya dulu bertahan dengan posisi saya sebagai seorang karyawan di minimarket, tidak mungkin saat ini bisa memiliki Padirokes, Pak. Betul nggak? Kalau saat ini saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses, maka dibutuhkan modal yang begitu besar. Tidak mungkin saya mampu untuk membangun usaha dengan modal yang begitu besar. Maka jalan yang tepat, kendaraan yang tepat adalah menjalankan bisnis direct selling. Nah, tepatnya kita memiliki kendaraan best collocation, di mana perusahaan ini telah membuktikan kepada masyarakat dunia, bukan cuma Indonesia, ribuan mobil cash telah diberikan dalam waktu yang luar biasa. Kalau yang lain bisa, kita pun pasti bisa. Menjadi permasalahan saat ini, kita mau atau tidak? Betul? Tentukan dulu. Kita mau nggak untuk memberikan satu kehidupan yang lebih baik kepada keluarga kita? Mungkin kalau ditanya, siap, saya mau. Tapi mau nggak kita memperjuangkan seperti tadi Bang Romi? Saya waktu itu kenalkan tadi sama Ustadz Mumaja, kemudian sama Bang Saiful juga, kemudian sama Bang Romi. Ada lagi yang di luar Pak Dalsono sudah dapat mobil juga, saya juga yang mengenalkan. Kemudian Pak Satrio juga, saya juga yang mengenalkan. Kemudian Ibu Mariati juga sudah dapat mobil juga, belum lagi tim-tim di bawahnya. Jadi hebatnya di sini Pak, ya kita bukan hanya mengkayakan diri kita pribadi, tapi melalui wasilah jalan PTBS
yang telah diberikan sama Tuhan untuk kita bisa mengkaryakan siapapun yang mau sukses bersama kita. Ibu bapak yang saya hormati, saya kok nempes ya hari ini. Biasanya enggak tuh. Saya ingin kenalan dulu ya. Sampaikan Mas Hendra tadi karena tak kenal maka tak tahu. Nah, lihat tampang saya itu gampang ibu-ibu. Sampai kebes bukan cuma saya. Gimana mana ya bukan aku sudah hafal. Nah, saya ini dulu sebelum menjalankan bisnis Sinar Bimokes ini, pekerjaan saya terakhir adalah penjual es degan di sepanjang Jalan Masrik, Surabaya. Saat ini gombal, biar gue gombal bu. Alhamdulillah, saya gunakan oleh mentor saya luar biasa. Nanti hadir di sini juga. Beliaulah yang berjasa mengajak saya. Beliaulah yang pertama memberikan informasi luar biasa ini yang bisa mengentaskan saya bisa bayar hutang beliaulah. Jadi jenengan ada di ruangan ini itu bukan secara kebetulan. Semua atas izin Allah. Mungkin jenengan kesini karena mungkin doa-doa jenengan berapa tahun yang lalu. Ya Allah, saya pengen punya hutang. Ya Allah, saya pengen punya rumah gratis. Ya Allah, saya pengen gratis umroh. Dari doa-doa seperti itu, saya dikirim malaikat. Malaikatnya sederhana, nggak pakai ngomong apa-apa. Beli es degan, Mbak. Wah, ayo, sekno dagang-dagang. Mana aku nih gratis mobil. Cuma gitu bu, nggak pakai dirayu, nggak pakai di prospek. Tapi saya menerima dengan positive thinking. Saya pikir gak mungkin waktu yang ngebejuk. Itu aja pikiran saya. Gerak jatuh, bangun lagi jatuh, bangun lagi jatuh, bangun lagi saya tembus motor ketiga, motor keempat. Insya Allah Desember saya tembus motor kelima, keenam, mobil kedua Pajero, 9. Ternyata kalau mak-mak sejelek saya, umurnya hampir kepala 4, sopo belum bayarin duit segala sampai 1 miliar. Ada nggak? Paling saya nanam pabrik, paling bersih-bersih kayak kopi. Ya, saya hanya pengalaman ternak anak. Karena sejak menikah sampai 12 tahun saya nggak boleh kafe, nggak boleh kemana-mana, di sumur, di kasur, hamil, melahirkan, sampai 7 orang anak. 12 tahun anak warisan mertua, sepeda motor saya nggak punya. Disitulah saya berusaha berdoa setiap malam, ya Allah ya Rob, berilah saya pekerjaan yang mulia yang bisa membahagiakan anak-anak dan keluarga saya. Saya nggak tahu mau kerja apa. Anak itu, seandainya kerja pabrik, sih ngomong anakku tak bayar piro oleh itu. Kalau aku nih, gratis mobil. Maklum, orangnya kan rumahnya Makassar, jadi agak keras. Tapi orangnya lembut sebenarnya. Cuma bahasanya aja yang kasar. Mau nggak suruh bayar hutang 1 juta? Ya mau bu. Tapi alhamdulillah. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya, harus semangat. Yang saya hormati Bapak Andreas, jauh-jauh dari Malang bisa sampai ke pelosok salah satu desa di Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Pak Andreas, terima kasih banyak sama-sama untuk waktunya dan kehadirannya. Selamat siang juga untuk kakak saya, Ibu Francisca Uran, jauh-jauh dari Surabaya sampai ke Kelike, Solor Selatan, juga untuk bisa bertemu dengan para petani di Kecamatan Solor Selatan. Yang saya hormati Pak Babinsa, Pak Kade ya, yang sempat hadir pada kegiatan kami hari ini. Yang saya cintai dan saya kasihi Bapak Mama petani Solor Selatan dari 7 desa yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pada tempat yang pertama, sebagai insan Tuhan, kita semua patuh. Tunggul Sari, subur, petani makmur. Ampira. Rumah jadi gudang. Ini perlu nambah 1 rumah lagi untuk gudang, guys. Rumah jadi gudang sampai ke kamar-kamar sana, guys.
Sampai ke kamar sana juga guys. Oh. Di depan juga masih ada guys. Orang yang positif saling mendoakan. Setuju ya? Orang yang negatif saling menjatuhkan. Orang yang sukses tahu proses. Orang yang gagal yang selalu banyak protes. Betul tidak? Anda adalah orang yang positif dan Anda adalah orang yang sukses. Nih saya lagi seminar di mana Bu nih? Kedungharjo, Widang, Tuban loh. Sakmene kae malan aku lho, koncoku petani tok iki lho. Jadi pada saat petani makmur, negara juga makmur, Pak. Nah, nih. Belum terjawab atau belum dikabulkan. Karena di dalam diri kita itu baru sebuah yang namanya keinginan. Yang namanya keinginan pasti menjemputnya tidak bersungguh-sungguh atau kurang bersungguh-sungguh. Beda kalau keinginan sudah kita rubah menjadi sebuah kebutuhan, maka menjemputnya pasti bersungguh-sungguh. Kalau minum kopi ini, tadinya kalau udah lemas ya, pikiran saya udah blank gitu ya. Saya minum ini Bu, jadi gairah saya itu jadi luar biasa ya. Tadinya saya lemas, tadinya kalau udah saya dalam keadaan sakit, udah mulai sakit, saya selalu konsumsi ini dengan Haspro Bimek luar biasa. Kasih aplaus yang luar biasa. Dan di sini ada yang Banteng gua, saya nggak tahu ya. Ini kopi Banteng ini bagi bapak-bapak ya. Tapi walaupun bagi bapak-bapak ya, saya udah ngalamin di mitra saya loh. Bukan hanya untuk bapak-bapak loh. Saya ngalamin ya, ini buat perempuan. Bagi orang stroke bisa loh. Jangan dia sangkakan negatif ya. Jangan sekali untuk hormon ya. Ini semua. Saya juga mau, makanya saya siap fokus di PTBS. Solusi bebas riba. Nah, semua yang ada di gambar sini, mobil besar. Masuk bisnis ini bukan bergabung dulu, ikut SLC dulu. Nah, udah SLC ada lagi acara GSS di Bandung. Bunda juga ajak. Belum gabung juga, Bunda juga ajak. Saya karena udah berangkat dari trauma, jadi saya takut
takut lagi. Di sana saya ikut GSS seluruh Indonesia itu sebanyak-banyaknya. Masya Allah, tuh hadir semua seluruh Indonesia. Saya tengok saya sampai gini, ya Allah, yang tampil ngambil sepeda motor, yang ngambil mobilio, yang ngambil Pajero, rumah 1M itu saya udah saksikan. Jadi dalam hati saya, suatu saat saya akan naik panggung itu. Mudah-mudahan saya nanti. Amin, ya Allah. Itu masih pertama menurut saya sebuah sepeda motor seharga 20 juta rupiah. Amin, ayo. Congratulations. Bagi yang belum bergabung atau yang janganlah istilahnya ragu dengan bisnis ini, saya sendiri buktinya. SLC pertama yang bisa bikin saya keluar dari persoalan. SLC kedua, persoalan saya makin menipis gitu. Terus saya diperiksa sama polisi. Alhamdulillah aliran dana saya itu langsung terapa ke si Mega Amelia semua. Malah minus tabungan saya apa semua itu kan tidak ada sangkut pautnya. Alhamdulillah saya bebas juga dari hukum. Sampai sekarang saya masih jadi saksi ya, masih proses hukum. Tapi alhamdulillah saya sekarang dijadikan sebagai saksi, bukan tersangka. Karena saya korban juga, tapi bedanya dari teman saya yang pegang uang orang. Nah saya kebawa, alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sebagian pada ikhlas. Nah sebagian komunikasinya baik. Luar biasa testimoni kesaksian dari peraih motorcast hari ini. Bukan petani mas, ya kita ini menjadi dianggap sama pabrik itu kelompok-kelompok taninya. Apa yang kita dapatkan setelah ini berkembang? Petani biarin, petani sudah hemat 70%, dia udah nyaman di sana. Panennya naik 100% sudah nyaman, tinggal nyari sampai terus. Om, pupuknya habis, pupuknya habis. Sudah. Omset yang dibeli oleh petani itu nanti berupa royalti ke sampean, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, termasuk ada hadiah fisiknya. Ada sepeda motor, ada mobil, sama ada Pajero. Saya belum lama sih, tapi saya dapat Pajero 1, Mobilio 4, sama motor 4, sama Ugo 2. Belum lama, fokus saya di rokok sebetulnya. Tapi inilah, karena tingkat belanja kedua ketiganya seterusnya luar biasa. Lah, monggo kalau mau terlibat, bareng-bareng kita biar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk kemitraan agar nama kita diakui oleh pabrik, biar kita mendapatkan royalti harian, mingguan, sama lewat-lewat ada motor, ada mobil, ada Pajero. Daftar kemitraannya 2.650.000, tapi mendapatkan nilai barang 3 juta. Nanti kalau nanti banyak permintaan petani, belanja keduanya cuma 1,5 juta, tapi dapat nilai 3 juta. Nanti kalau ada kelompok tani, Pak Lurah atau Pak Camat ikut kemitraan di bawah sampean 2.650.000, silahkan dapat sampai dapat referral 400. Itu berkelanjutan terus. Contoh, kemarin 1 ton dengan pupuk yang 1 juta. Sekarang pupuk cuma 250.000 saja, petani hemat 70%. Dari 1 ton naik 2 ton. Sampai perusahaan kami bilang nggak usah pakai pestisida. Katakanlah mungkin habis 2 kintal, 3 kintal, 4 kintal kena virus misalkan, biarin. Karena kalau kita main kimia terus, kasihan tanahnya. Makin hari kan unsur haranya kan berkurang. Nah, itu konsepnya di situ. Jadi luar biasa hasilnya ini. Jadi 1 kotak ya cuma kayak itu 250 kayak itu dikemas. Di tengah pandemi COVID-19, para petani tetap bersemangat dalam mengelola lahan untuk tetap menjaga stok pangan di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas. Seperti dilakukan kelompok tani Darenandung 1, Desa Semparuk, Kabupaten Sambas. Kali ini mereka sukses menanam padi varietas Situ Bagendit dengan menggelar panen raya perdana pada Jumat pagi. Padi yang ditanam seluas 2 hektar ini menghasilkan produk yang sangat memuaskan petani dengan menggunakan pupuk organik atau biasa disebut eco farming. Kedua kelompok tani Darenandung 1, Sukiman menjelaskan pihaknya selalu melakukan uji coba bibit dan uji coba pupuk di lahan pertanian mereka.
Kini mereka juga sudah bisa menyuplai bibit ke wilayah lain seperti Singkawang, Bengkayang, Mempawah, dan wilayah lainnya. Kami mengadakan panen raya perdana dan pengembangan benih padi untuk Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, bahwa tempat sini adalah sentral pengembangan benih. Untuk kedepannya kami tahun ini, musim ini, memang saya paksa dan saya memang sengaja untuk membuktikan bahwa saya memakai pupuk organik, yaitu namanya eco farming. Nah, di pemakaian pupuk organik eco farming ini, kami membuktikan atau menganalisa usaha kami. Saya membedakan dan kelebihan kerugian antara kimia dengan organik. Kami sebagai petani untuk organik kedepannya, komoditi saya nanti mau saya ekspor ke tetangga negara, yaitu Malaysia, Brunei, dan Singapura. Untuk lahan Poktan Darenandung 1, baru pertama kali mereka menggunakan pupuk organik dan hasilnya sangat memuaskan. Untuk Kabupaten Sambas, sudah 5 kecamatan yang menggunakan pupuk tersebut dan diharapkan semua hasilnya juga memuaskan. Ini saya sangat senang dan bangga sekali karena hari ini ada acara panen raya padi yang menggunakan pupuk eco farming. Ini salah satu pupuk eco farming yang kita gunakan untuk lahan Pak Sukiman. Seperti itu. Dan alhamdulillah ini salah satu demplot kita yang menggunakan pupuk eco farming, lahan petani yaitu Pak Sukiman, lokasi Semparuk yaitu Kapit, luas 1 hektar. Alhamdulillah musim gadu, jenis varietas yaitu Sito Begendit menggunakan pupuk eco farming. Kepala Cabang Pupuk Eco Farming Kabupaten Sambas, Bambang Kartiko, juga sangat mengapresiasi panen raya yang digelar Poktan Darenandung 1. Dirinya mengatakan pengembangan pertanian dalam program eco farming adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Untuk di Sambas sudah banyak yang menggunakan pupuk organik kita, pupuk organik super eco farming. Karena target kami dari perusahaan PTBS Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa di tanggal 17 November ini, tepatnya di hari Kamis ya 2022, kami berada di salah satu calon mitra kami. Di sini kita ada bersama tim, ada Kareng Gasing, beliau ini luar biasa juga, ada Tegar, dan ada tim juga dari Bandung. Walaupun dia kurs lain, tetap kita bersinergi dan luar biasa. Di sini ada salah satu calon mitra kami, Pak Guru, kepala sekolah ya, Pak Guru ya, kepala sekolah ya, Masya Allah, di daerah Rumbia. Beliau ini setelah kami jelaskan, dan kemarin Pak Budi juga sudah jelaskan, dan Kareng Gasing, di tepatnya di hari ini kami datang di rumahnya, beliau mengambil keputusan untuk bergabung di PTBS Corporation Syariah. Dan insya Allah dengan bergabungnya beliau, yang pertama itu adalah manfaat produk. Itu yang pertama, manfaat produk. Kalau produknya bermanfaat, maka bisnis kita juga akan bermanfaat seperti itu. Dan insya Allah dengan bergabungnya beliau, kita bisa sukses berjamaah, berhak mendapatkan 1 motor cash, 1 mobil cash, 1 Pajero, dan 1 rumah 1 miliar. Kalau itu paket basic. Tapi kalau beliau ambil paket reguler, jadi berat mendapatkan 3 motor cash, 3 mobilio, 3 Pajero, dan 3 rumah 1 miliar. Dan ingat teman-teman, bisnis kita ini adalah bisnis yang luar biasa. Belum pernah ada yang tembus motor, mobil, Pajero, dan rumah 1 miliar tidak dikasih oleh perusahaan. Oke teman-teman, jadi tetap semangat. Intinya di sini jangan pernah berhenti bergerak. Insya Allah kita akan sukses berjamaah. Nah, kita sama-sama. Apa kabar? Merdeka. PTBS Go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini peren saya kan. Terus, nah ini karen mobil keempat saya yang di luar itu Servi, ini Bos GR. Apa itu GR? Jeneponto Racing atau Jeneponto. Ini mobil pertama Sigra. Saya bayar utang saya karen, terus saya nikahkan adik saya. Rumah jadi gudang. Ini perlu nambah satu rumah lagi untuk gudang, guys. Rumah jadi gudang sampai ke kamar-kamar sana, guys. Sampai ke kamar sana juga, guys. No. Di depan juga masih ada, guys.
Tunggul Sari, subur petani makmur. Lembur kita malam hari ini. Lembur, cari duit, cari piti, udah jam 1, aduh orang udah mimpinya 100, kita masih berjuang, ya kan? Karena sukses itu adalah perjuangan. Ngejar target. Nggak ada sukses itu. Ada yang mau dapat tidur. Ada yang mau dapat baju